Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya, santri tukang mereview tugas jaga yang ada di anjungan kapal. Tugas jaga di anjungan kapal ini sudah diamanahkan oleh AIMO, ya, diamanahkan oleh AIMO melalui SOLAS, ya, chapter 9 dan chapter 11, ya, itu SOLAS nomor 74, chapter 11 dan chapter 9. Dan yang kedua di STCW 1978, klausul 3 kalau tidak salah, tugas jaga ini adalah bagian daripada safe manning, ya, safe manning, pengawakan kapal yang aman, yang safe, ya, pengawakan kapal yang aman. Kawan-kawan para praktisi maritim, para DPA, para pemilik kapal, para pihak yang terkait dengan bagaimana pengawakan ini harus dilakukan. Saat ini kami menyoroti masalah petugas jaga dan komposisi daripada yang tugas jaga, ya. Apa itu komposisi? Komposisi daripada tugas jaga ini adalah terdiri dari 5M, ya, 5M. Yang pertama adalah man. Man ini adalah kru, ya. Kru adalah tugas jaga yang sudah dijadwalkan oleh kapten, ya, untuk menjaga kapal tersebut, ya, man. Money, tentunya money sudah ada alokasi dana dalam hal tugas jaga, ya. Material adalah seluruh dokumen-dokumen material yang terkait dengan penjagaan kapal. Maintenance, bagaimana menjaga, mempertahankan SOP yang sudah ada di dalam manual dari tugas jaga. Metode adalah tata cara. Nah, sekarang ini saya akan berbicara masalah metode dalam melakukan perencanaan, bagaimana melaksanakan action, ya, itu dari tugas jaga. Yang pertama, komposisi. Dari seluruh kru yang ada harus dilihat komposisinya. Nah, kita tidak boleh hanya sekedar membagi tugas jaga, maka hal ini akan menemui satu hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya salah satu grup tugas jaga itu tidak ada yang kompetensi dalam memantau atau tugas watch, mengawasi, ya, keadaan yang bahaya, maka ini harus diperhatikan. Yang kedua yaitu persarakan pengawasan. Kita harus sering mereview apa yang kita lakukan ini berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan pengawasan. Nah, pada saat ini, kesempatan ini saya akan mereview kira-kira 6 item yang terkait dengan tata cara melakukan komposisi dari tugas jaga. Yang pertama adalah, prinsip pertama adalah anjungan tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau anjungan ditinggalkan, maka ini adalah satu kesalahan pertama. Hindari kepada para ABK untuk meninggalkan anjungan yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada orang yang mengawasi. Ini prinsip sekali. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah terkait dengan seorang tugas jaga itu adalah harus tahu kondisi cuaca, ya. Kondisi cuaca saat itu misalnya terang benderang, gelap misalnya, berkabut, ya, hujan, informasi-informasi dari BMKG atau radio, kontak radio dengan pantai,
atau kita memasukin area VTS, atau kita tidak pada area VTS atau memasuki daerah TSS. Nah, ini harus perlu mendapatkan perhatian. Kondisi gelombang, ya, gelombangnya berapa, tinggi gelombang saat itu, apakah melebihi batas maksimum yang diperbolehkan oleh kapal harus beroperasi. Ini harus diperhatikan. Termasuk arus laut, ya, arus laut, ada alun, ya, ada alun, kecepatan, kemudian ada karang, ada benda-benda apung yang lain, ada kapal lain yang berpapasan, kapal lain yang cross, ya. Itu kondisi-kondisi seperti ini harus diketahui, ya, oleh petugas jaga saat itu. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah terkait dengan bila mana suatu kapal menghadapi suatu situasi yang khusus, yaitu berdekatan dengan bahaya. Maka harus tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga seorang DPA itu harus memberikan satu note, satu manual, satu SOP bagaimana cara melakukan manajemen risiko tersebut. DPA dan kapten kapal serta krunya harus melakukan risk assessment bila mana menghadapi suatu keadaan yang bisa membahayakan bagi kapal tersebut. Harus tahu bagaimana mitigasinya, ya. Dan terakhir adalah ada kekuasaan ada di tangan kapten, namanya Ship Overriding Authority, Master Overriding Authority. Itu adalah prinsip yang ketiga. Lalu prinsip yang keempat adalah bahwa semua petugas jaga harus tahu alat-alat bantu navigasi. Alat-alat bantu navigasi. Alat-alat seperti misalnya ada radio, alat yang bisa mendeteksi posisi kapal, ya. Itu harus, atau alat-alat yang lainnya. Ini harus disosialisasikan. Nah, begitu dia ganti pindah kapal, maka ini harus disosialisasikan. Prinsip yang kelima yaitu terkait dengan apakah kapal itu dilengkapi dengan kemudi otomatis, ya, kemudi otomatis atau tidak. Kalau tidak dilengkapi, maka harus ada keterampilan oleh seorang jurumudi. Ada COC dan COP, Certificate of Competence dan Certificate of Proficiency atau kemahiran. Dan yang terakhir adalah setiap perusahaan boleh melakukan persyaratan tambahan, ya. Setiap inilah sebenarnya kepiawaian seorang DPA, kepiawaian seorang pemilik kapal, memberikan satu syarat-syarat tambahan, memberikan edukasi kepada kru yang menjadi tugas jaga. Demikian dari kami, ya. Semoga 6 prinsip dari komposisi atau persyaratan pengawasan untuk mendukung pengawakan kapal yang aman, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa melakukan suatu kemaslahatan yang baik, ya, di dalam suasana pandemi COVID saat ini. Dan ini kita harus melakukan suatu upaya-upaya. Demikian, sampai ketemu pada video kami yang datang. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.